Silakan Ari. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita membaca doa sebelum teman-teman mic dulu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi islami di Muhammadin dia wasulah ilman warzuqni fahman Allah A'udzu Yari. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi illalladzina amanu wa amilus solihati wa Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Amel, tolong filternya yang biasa aja. Kalau nggak usah difilter, Amel. Ibu, kamera saya error. Oh, saya kira kamu pakai filter. Maaf. Oke, sekali lagi, seperti yang disampaikan Ari, tidak ada yang di-mute. Tidak ada yang di-mute. Baik, Anissa bisa di-mute. Ya, mute-nya dibuka, Anissa. Oke, baik, kita mulai ya. Sudah siap? Oh, saya belum bisa share screen. Bisa tolong Sebentar dijadikan Bu, saya jadikan host terlebih dahulu. Saya itu biasanya pegang akun Prodi, Zoom Prodi, tapi WA saya itu Nusa kirim. kirimlah. Ibu sudah. Oke, ya. Sudah sah? Sudah Bu. Ya. Sudah saya kirim ya. Oke. Baik, kita mulai untuk skill kita hari ini yang sempat tertunda beberapa kali. Ya, kita akan bahas mengenai core stability ya teman-teman. Tentunya core stability ini sudah tidak kita. Anda bisa sambil mencatat ya. Sebelum nanti kita praktek. Ya. Apa sih bicara? Sudah. Oke. Ya, core stability itu apa sih? Jadi kalau saya tidak full screen ya. Kalau full screen ini suka ngehang. Core stability itu adalah latihan untuk mengontrol bagian pelvic dan juga trunk. Jadi kontrol dari core stability itu terletak pada pelvic dan trunk. Di mana pelvic dan trunk ini memiliki peran untuk menjaga keseimbangan postur bagaimanapun kondisi Anda. Mau tidur, mau duduk, mau berdiri, mau berjalan itu menggunakan core stability. Jadi yang mengakomodir postur kita itu adalah pelvic dan trunk. Oke. Kenapa kita perlu belajar core stability? Tentunya fisioterapi sangat erat kaitannya dengan beberapa kasus akibat dari gangguan otot-otot yang ada di pelvic maupun trunk. Salah satunya adalah di women health atau di kesehatan wanita. Apa dampaknya? Apa yang terjadi pada kesehatan wanita? Satu, pada kondisi ibu hamil. Anda tahu ya, postur ibu hamil itu dia akan berubah
kurvanya atau alignment-nya. Ya, begitupun setelah dia melahirkan, maka terjadi ketidakseimbangan otot, terutama otot-otot bagian perut, otot rahang dan otot pelvik. Nah, itu perlu mendapatkan perhatian juga dari fisioterapi. Jangan sampai nanti habis melahirkan kok dia nggak bisa jalan secara normal lagi, kok dia mengalami keterbatasan gerak lagi, ya, atau mungkin nanti perutnya jadi tidak bisa singset lagi atau perutnya menggelampir dan lain sebagainya. Itu menjadi concern kita. Oke, gerakan yang terjadi, gerakan yang kita inisiasi dari core stability itu biasanya adalah kontraksi isometrik. Isometrik itu dia memanjang dan berkontraksi. Kalau isotonik, kontraksi otot tanpa disertai pemanjangan. Tapi kalau isometrik, dia kontraksi otot ada pemanjangan juga. Nah, kita coba lihat. Di sini ada beberapa core muscle yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah bahwa core stability ini terdiri atas core muscle 1, rectus abdominalis. Maaf, rectus abdominis. Tentunya teman-teman sudah sangat tidak asing ya, rectus abdominis itu ada di mana? Paling gampang dihafal. Yang kedua ada transversus abdominis. Transversus. Seperti namanya, dia bentuknya adalah melintang dari lateral ke medial. Terus ada internal dan eksternal oblik. Nanti dibuka lagi anatominya ya. Multifidus. Kontrol trunk ini akan diakomodir oleh otot multifidus. Dia ada di back muscle. Ada di back muscle. Kemudian erector spine. Erector spine. Ada juga diaphragmatic muscle. Jadi otot-otot pernafasan itu termasuk dalam kategori core muscle. Ketika Anda melakukan breathing, kemarin kita bahas ya di teori ya. Ketika kita melakukan breathing, itu diafragmatiknya akan bekerja pada saat melakukan ekspansi torak ataupun pada saat inspirasi atau ekspirasi. Nah, berikutnya adalah transversus abdominis. Kalau Anda melakukan gerakan rotasi, ya, maka dia akan bekerja secara bergantian. Transversus abdominis. Ingat-ingat ya, core muscle itu terdiri atas otot-otot ini. Oke, jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Kalau kita kembali kepada fungsi core muscle, tadi sudah saya singgung bahwa salah satunya adalah untuk menjaga postur tubuh supaya dia tetap tinggi dan kuat. Kemudian dia juga akan mengakomodir gerakan. Semua gerakan yang terjadi pada tubuh itu akan diakomodir. Kemudian juga akan membantu tubuh untuk memutar, menekuk, fleksi, ekstensi, dan lain sebagainya. Pada masa kehamilan, core muscle ini akan menjaga postur supaya terjadi keseimbangan antara otot bagian anterior dan posterior. Jangan sampai kalau makin gede perutnya, bebannya makin besar, dia semakin ke anterior. Ini menyebabkan resiko jatuh yang tinggi pada ibu hamil. Ya, atau sebaliknya, makin gede perutnya, dia gerakannya makin ke arah ekstensi. Ini juga beresiko jatuh. Jadi memang harus seimbang. Setelah masa kehamilan, selanjutnya akan memasuki masa persalinan. Kenapa perlu melakukan penguatan otot core muscle? Pada saat persalinan itu kontraksi, terutama persalinan normal, terjadi kontraksi yang berlebihan pada otot perut dan otot sendi pangkul, otot pelvik. Maka otot itu akan seperti kehilangan elastisitasnya, teman-teman. Makanya ada masalah bladder bowel, pos persalinan. Dan tentunya itu tidak bisa Anda biarkan. Ya, harus segera diatasi. Menjadi tugas fisioterapi. Terus berikutnya manfaatnya, ini tadi sudah kita bahas. Nah, core stability ini ada 3 aspek besar yang saling mempengaruhi. Yang pertama adalah center of gravity atau COG. Saya tanya deh sama kalian, di mana sih letak COG tubuh kita itu? Ada yang tahu? Di tulang belakang. Salah, no. Di mana? Di umbilikus. Ya, COG kita itu ada di umbilikus, teman-teman. Tapi bukan berarti kalau COG-nya di umbilikus itu nanti semua beban kita akan tersentral di situ. Iya. Sekarang gini contohnya. Kalau misalkan kita ketemu pasien dengan kondisi sprain ankle dextra. Ya, sprain ankle dextra 3 hari yang lalu.
Kemudian dia datang ke Anda dengan berjalan kaki. Kira-kira beban tubuhnya itu akan bergeser tidak? Tidak. Ketika dia berjalan, massa atau tubuhnya itu akan bergeser tidak bebannya? Tidak. Iya, dong. Iya. Kalau ada pasien sprain ankle dextra, apakah beban antara kaki kanan dan kaki kiri itu sama? Ya, Iya. Beban akan lebih banyak di mana? kiri. Betul. Ya, itu yang dinamakan dengan COG yang bergeser. Ya, kalau misalkan bebannya dibikin sama, maka akan menambahkan trauma pada sisi yang sakit, iya enggak? Ya, Ya, dan itu kalau kita manusia normal, kita tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena tubuh kita itu sudah memproteksi. Kalau ada luka di kiri, maka ketika berjalan saya akan membuat beban tubuh saya lebih banyak di kanan. Ya, tidak otomatis. Nggak ada yang dengan sengaja, biar tidak terjadi perubahan COG, Bu. Makanya saya tetap membagi bebannya adalah 50-50. Tidak. Itu bisa memperberat luka Anda. Iya kan? Oke. Berikutnya, COG ini dia akan berpengaruh terhadap base of support. Kalau Anda berdiri, di manakah letak base of support-nya? Kalau Anda berdiri, di mana letak base of support-nya? Di perut. Base of support. Di mana? Di kaki, Bu. Betul, di kaki. Kalau Anda duduk, base of support-nya di mana? Di pelvic. Betul. Kalau Anda tidur terlentang, base of support-nya di mana? Di belakang kan. Baik, betul sekali. Ya, base of support ini juga berpengaruh pada COG. Kalau ada masalah keseimbangan, maka base of support-nya akan berubah. Ya enggak? Contoh, sprain ankle kiri tadi. Base of support-nya masih di kaki, tapi beban yang diberikan pada ankle kanan dan ankle kiri beda. Jelas sampai sini? Dan yang ketiga adalah center of mass. Di manakah letak center of mass pada tubuh kita? Ternyata center of mass itu ada di pelvic dan di trunk. Udah mau habis ini Zoom-nya. Nanti kalau habis masuk lagi pakai link yang sama ya. Iya, Bu. Nah, ketiga komponen ini sangat mempengaruhi core stability. Salah satu saja ada yang bermasalah, maka yang lain juga bermasalah. Oke. Kalau salah satu baik, maka akan diikuti yang lain. Tapi kalau salah satu bermasalah, maka juga akan mempengaruhi yang lain. Jadi prinsip dari core stability itu adalah Anda harus bisa mengakselerasikan ketiga komponen ini secara bersamaan dan balance. Oke, baik. Kita akan mulai untuk gerakan latihan. Silahkan Anda memposisikan diri di lantai, kamera di jangan di kasur, ya, di lantai. Kamera di setting supaya saya bisa melihat gerakan Anda. Yuk diatur dulu. Ya. Ini. Tidak perlu di-mute ya. Ya, Bu. Ini enggak ya. Capek. Anda tadi kuliah berapa hari ini? Tadi mulai jam berapa ya tadi? Pagi. Jam 8, Bu. Full. Jam 8 sama jam 1. Oh. Jam 10 nggak jadi sama buatin. Oke, sudah siap semuanya? Belum, Bu. Tarifa belum ini? Oke, pastikan saya bisa mengamati gerakan Anda ya. Baik, kita mulai dari gerakan yang pertama yaitu crunch. Silakan Anda memposisikan diri seperti crunch. Jangan di kasur ya, nanti beda ininya. Feel-nya. Crunch. Ibu saya tulis Bu. Siapa? Amelia.
kakimu jangan di situ, kamu dari samping. Nggak bisa, Ibu. Naruh kamera dari samping. Bukan dari samping, coba lihat Ari. Itu dia benar posisinya, Anggita betul. Jadi supaya saya bisa mengamati gerakan kalian. Salsabila, Nikma itu udah betul. Azera terlalu tinggi, Azera Salsabila. Kameranya terlalu ekstensi. Ya, Bentar, oke. Bu. Baik. Lakukan fleksi ankle. Yang berikutnya adalah tangan di belakang kepala, tapi tidak boleh melakukan tarikan di kepala. Hanya di belakang kepala. Anda nggak boleh menarik kepala dengan tangan. Oke. Sekarang lakukan seperti gerakan sit up. Yuk. Dekatkan ke perut. Oke. Kembali. Kembali lagi, naik lagi. Oke. Lagi turun. Sekarang Anda rasakan otot apa saja yang berkontraksi pada saat Anda melakukan fleksi trunk. Analisis semuanya, otot apa saja yang berkontraksi pada saat Anda fleksi trunk. Silakan disebutkan. Otot abdomen. Abdomen, Bu. Abdominalis, terus apa lagi? Terus ini. Apa lagi? Ayo, analisanya. Ini otot di cervical. Nggak ada. Tidak boleh Anda menyebutkan otot di cervical. Sebutkan namanya. Rectus abdominis, Bu. Rectus abdominis, apa lagi? Erector spine. Erector spine, bagus. Selanjutnya. Ayo. Erector spine. Terus trapezius. Trapezius upper, lower, middle, yang mana? Upper. Upper. Yuk, yang lain ditunggu jawabannya Rati. Apalagi Rati? Terus apa lagi ya? Tri Utami, Armelia, ditunggu jawabannya, jangan tidur. Sarifa, Ari, Bicep. bicep. Yang di daerah abdominal, otot apa saja yang bekerja? Internal oblique. Rectus Internal abdominis. obliquus. Terus? Rectus Serratus abdominis. anterior. Rectus abdominis. Apalagi? Umbilicus. Apa? Umbilikus itu otot kah? Bukan itu. Sekarang tangan Anda dirubah posisinya. Taruh tangan Anda di atas perut. Posisi tangannya kayak gini. Jangan begini. Taruh tangannya di atas perut. Seperti saya, coba dilihat. Taruh tangannya di atas perut seperti ini. Sudah? Oke. Sekarang Anda lakukan crunch. Sambil menutup mata dan dirasakan apa kontraksi otot perut sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama atau tidak. Crunch. Rati, ayo crunch, Rati. Kamu kurang turun, Rati, kena kasur, Rati. Yuk, dirasakan kontraksi ototnya. Anda merem biar bisa merasakan apakah sisi kanan dan sisi kiri itu sama atau tidak. Sama. Yang berdua bisa salah satu jadi pasien, yang satunya jadi terapi. Yang berdua salah satu jadi pasien, yang satu jadi terapi. Salsabila dan Octavia. Ibu izin nyalain kipas. Ya. Yuk. Halo, yang satunya Salsabila dan Octavia, yang satunya melakukan fiksasi atau palpasi pada otot perut. Yang jadi pasien silakan mengangkat otot perutnya. Kemudian Anda rasakan apakah ada perbedaan kontraksi sisi kanan dan sisi kiri. Ya. Kontraksi itu dapat Anda palpasi kalau Anda bergerak. Kalau Anda hanya diam ya nggak bisa dong. Anda lakukan crunch dan lakukan palpasi. Oke, turun. Salsabila Octavia, turun kepalanya.
Yuk lagi, masih belum dapat. Instruksikan, Salsa. Kabari. Angkat turun tunduk. Duduk. Oke, turun. Turun. Tanganmu jangan berpindah. Orang kamu itu tugasnya tangannya itu merasakan. Tangannya jangan pindah. Kamu yang jadi terapis merem. Rasakan kontraksi otot sisi kanan dan kiri. Fiksasinya salah, Salsa. Yang jadi terapis siapa? Salsa atau Okta? Okta, Bu. Okta, megangnya kayak gini Okta. Gini Okta, kan, Bu? megangnya kayak gini. Gini, Bukan Bu. dari samping. No, kamu dari kaki, arah kaki. Gini, Bu. Ya, Terus, instruksikan Okta. Bu. Kepalanya kemana? Diangkat kepalanya. Angkat kepalanya. Relax. Lagi, Bu. Relax. Ya, Bu. Ada perbedaan tidak? Gak ada, Bu. Kiri kanan dan kiri aman. Aman. Apakah ada yang mengalami merasakan perbedaan kontraksi sisi kanan dan kiri? Tidak. Tidak. Oke, kalau misalkan ada gimana? Nah, tugas Anda di sini. Ya. Jadi kalau misalkan Anda merasakan, nanti kan karena Anda pasien sehat ya, karena Anda sehat ya, bukan pasien. Kalau misalkan ada perbedaan, maka tangan Anda taruh di belakang. Di belakang. Masukkan ke belakang. Tuh. Susah juga. Seperti ini. Ya, sampai tidak terlihat. Oke. Semuanya dengan posisi tidur. Salsa tidur, Sa. Jangan di kasur. Jangan di kasur, di lantai. Nah, kurang masuk tangannya, kurang masuk lagi sampai Anda nggak terlihat jari-jarinya, termasuk jempol. Ya, turun. Oke, sudah. Kemudian Anda lakukan breathing exercise. Pada saat ekspirasi, Anda tekan abdominal. Ya, metong. Jadi minta tangan Anda taruh seperti tadi. Kemudian pada sisi yang lemah Anda lakukan tepukan lembut. Kemudian Anda berikan stimulasi. Pada saat nanti Bu tarik nafas, nanti pada saat menghembuskan nafas, tolong tangan saya yang sebelah kiri ditekan lebih kuat daripada sisi yang kanan. Paham? Oke, kita coba ya. Tangan Anda memberikan stimulasi berupa ketukan lembut di sisi perut sebelah kanan. Yuk, tangannya balik ke belakang. Endah, tangannya begini, Endah, bukan begini. Endah, lihat saya. Seperti berdecak pinggang. Oh iya, dibalik tangannya. Yuk, semuanya posisi tangannya. Ayo, Rati, Anissa, tangannya kok masih di atas perut ya? Anggita, tangannya seperti berdecak pinggang. Jangan dibalik. Ya, betul. Oke, sudah. Sekarang berikan stimulasi pada sisi kanan. Diketuk lembut. Halo, Rati, tangannya kok di perut ya, Rati ya? Semuanya di bawah pinggang, Rati. Berdecak pinggang, Rati. Tangannya coba keluarin dulu, Rati.
Rati. Oke, silakan dimasuk. Ya. Berikan stimulasi ke bagian kanan. Silakan. Amel, tangannya keluarin dulu, Mel. Amelia. Oh, salah. Berdecak pinggang, Amel. Berdecak pinggang. Nah, jangan dibalik. Ayo, berikan stimulasi ke sisi kanan. Sekarang Anda merem semuanya. Inspirasi. Ekspirasi. Berikan tekanan yang lebih besar pada sisi sebelah kanan. Tangan kanannya menepuk pelan. Oke, lagi. Inspirasi, tangan kanan tetap menepuk, jangan diam. Berikan tekanan lebih kuat pada sisi sebelah kanan. Oke. Lagi, inspirasi. Ekspirasi, tepukannya jangan berhenti. Ya, sekarang tepukannya dihentikan. Anda lakukan inspirasi dan ekspirasi lagi. Pada saat ekspirasi, tangannya ditekan dengan perut. Oke, sampai Anda merasakan bahwa tidak ada sisi yang lebih kuat atau sisi yang lebih lemah. Jelas? Ya, ini metode DNS ya. Nanti akan Anda pelajari di semester 7. Baik. Ada pertanyaan? Belum? Kita lanjut untuk gerakan bicycle crunch. Ini dimulai dari posisi duduk, jangan tidur. Dimulai dari posisi duduk. Duduk. Posisi tangan. Duduk semuanya. Tangan di belakang kepala. Jangan menarik. Perhatikan. Perhatikan instruksi saya. Siku kanan menyentuh lutut kiri. Siku kanan menyentuh lutut kiri. Kaki tidak boleh menapak di lantai. Gerakan ini, halo, Amelia salah Amelia. Kakinya diposisikan dulu Amelia. Dari samping, jangan dari depan. Kamu posisinya di samping kayak Anggita itu loh. Jangan dari depan kameranya. Ya, lakukan dengan cepat. Lakukan dengan cepat. Sudah? Saya hitungi 1, 2, 3 ya. Yuk mulai. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3. Ayo, Endah. Tadi saya bilang, kaki tidak boleh napak di lantai. Kaki tidak boleh menyentuh lantai. Lakukan dengan cepat. Ya, yuk, mulai lagi yuk. Hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2. Rati, dilakukan bergantian Rati. Endah, di posisi itu. Endah, tolong seperti itu, Endah. Ayo, Endah lakukan, Endah. Yang lain lihat Endah. Yang lain lihat Endah. Oke, bagus. Oke, bagus. Iya, yang lain lihat Endah. Oke, cukup Endah. Yuk, sama-sama ya. Yuk, mulai. 1, 2. Yuk, 1, 2. 1, 2. Anggita, 1, 2. 1, 2. Oke, good. 1, 2. Oke, good. Ya. Sekarang Anda analisis otot apa saja yang bekerja. Ini. Otot apa saja yang bekerja? Quadricep, Quadricep. Apa lagi? hamstring, Hamstring. Apa lagi? hamstring, Apa lagi? Masa internal, cuma eksternal, oblique, Oke, internal eksternal obliku. Yang lain, tolong suaranya yang lain. erector spine, teres minor, Bagus. mayor. Erector spine, teres minor. Yang lain jangan pasif. Praktikumnya adalah nanti saya minta Anda untuk menganalisa otot. Apa lagi? Bicep, Rectus abdominus. Terus Tricep. bicep, tricep, betul. Apa lagi? Diaphragmatic muscle. Oke. Jelas? Ya. Lanjut ya. Gerakan berikutnya adalah bridging. Silahkan posisikan diri seperti gerakan bridging.
Yuk, gerakan bikin. Kelihatan. Ya, angkat pantatnya. Tinggi. Oke. Tinggi. Lakukan analisa otot Ini apa saja. anak udah berhasil. Otot apa saja yang bekerja. Oke. Terus. Abdomen. Terus. Anterior. Itu Gluteus. gluteus. Quadratus lumborum. Apalagi. Gastrok, Bu. Sudah gastrok. Hamstring. Quadriceps. Oke, paham? Oke, turun. Coba sekarang Anda ganti yang bird dog. Bird dog. Kuncinya adalah harus lurus, trangnya lurus dengan kaki. Jadi pantatnya jangan tinggi-tinggi. Yuk, bird dog. Oke. Yuk, kepala lihat bawah. Analisis otot apa saja yang bekerja? Quadriceps, hamstring, rectus abdominis. Oke. Terus? Rectum spine. Terus? Apa lagi? Abdominis. Terus? Apa lagi? Terus internal external oblique. Good. Quadriceps, hamstring, jangan lupa, bicep, tricep. Terus? Trapezius. Trapesius, betul, semuanya bekerja. Turun. Oke, good. Lanjut, masih kuat? Kita plank ya. Saya mah tinggal nyuruh kalian. Ayo, plank dulu. Plank. Intinya pantatnya jangan tinggi-tinggi. Kalau pantatnya tinggi berat. Plank dong. Ya Allah. Ya pantat ini, Rati, pantat jangan tinggi-tinggi. Kalau pantatmu tinggi berat. Yo, plank semuanya. Hitung sampai 10 ya. Mulai yuk. 1, 2, 3, mulai. 10. Banyak yang nggak kuat. Ya. Untuk bisa melakukan plank dengan baik, maka perlu adanya keseimbangan anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Pada saat melakukan plank, ini base of support-nya berubah. Di mana? Di elbow, shoulder, wrist, dan ankle. Ya, dan otot-otot pada bagian posterior. Nih otot-otot ini. Jelas? Nanti kalau berdiri ya beda lagi posisi base of support-nya. Ini tidak akan, teman-teman tuh nggak akan bisa melakukan plank dengan baik kalau core muscle-nya jelek. Udah. Yang nggak kuat plank, itu saya yakin core muscle-nya nggak bagus. Ya. Kenapa? Mungkin kekuatan otot abdominal Anda nilainya bukan 5, tapi 5 min atau 4 plus. Ya enggak. Yang jarang exercise ketahuan di sini. Mau coba lagi? Yuk, plank lagi yuk. Kalau sampai tangannya bergetar, berarti memang jarang olahraga. Yuk, plank lagi yuk. Hitung sampai 10. Hitung 1, 2, 3, baru Anda hitung sampai 10 ya. Iya, Yuk. Bu. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Anissa udah jatuh duluan. Nikma udah jatuh duluan. Oke. Oh, alasan aja. Oke, berikutnya adalah plank with wrist. Anda melakukan plank, ya. Ini pergantian tangan dilakukan dengan cepat. Syaratnya adalah lurus semuanya pada sudut vertikal. Lurus. Longitudinal, maaf. Pada sudut longitudinal. Kalau pantat Anda terlalu tinggi, berat.
Jadi harus lurus. Ini dimulai dari tangannya ekstensi dulu, sikunya ekstensi. Silakan semuanya ke posisi plank dengan siku ekstensi. Siku ekstensi, oke. Endah, sudut tanganmu terlalu lebar. Sudut tangannya 90 derajat saja. Yuk. Siapa ini? Rati, ayo Rati. Oke, mulai. Gantian ya. Lurus, tangannya harus lurus. Yuk, mulai. Gantian. Tangan angkat. 1. Gantian. 2. 3. Iya. Ibu nggak kuat. Pantatnya terlalu tinggi, Ari. Pantatnya terlalu tinggi. Ternyata susah ya. Nanti bisa Anda coba setelah ini. Oke, istirahat dulu. Bukannya mau minum. Kan kita judulnya workout sore-sore nih. Oke. Bakal lemak jahat, Bu. Yang jahat lemaknya atau kamunya? Kamu apa jahat? Habis bakar lemak langsung makan bakso. Sama juga ya. Oke, berikutnya adalah plank with leg lift. Jadi nanti yang bergerak hanya kakinya. Ini nanti bisa Anda analisis otot apa saja yang bekerja, dan sekali lagi semua gerakan yang Anda pelajari hari ini itu tidak akan bisa sempurna kalau core muscle Anda nggak bagus. Ya, kuncinya di situ. Bu, kayaknya gampang. Ya, silahkan dicoba untuk membuktikan apakah core muscle Anda cukup bagus atau tidak. Oke? Ya. Masih ada beberapa gerakan sebenarnya. Nah, ini bisa kita menggunakan alat bantu berupa gimbal. Gimbal ini tugasnya adalah dia bisa mengurangi beban yang ada dalam tubuh. Jadi kalau Anda pakai gimbal itu lebih ringan. Ada juga gerakan yang lain ya. Ini bisa Anda modifikasi, dan gerakan yang kita pelajari sore ini tidak mutlak. Kalau misalkan Anda mau melatih pasien dengan gangguan core stability dengan gerakan yang lain, boleh. Siapa sih Bu yang harus kita latih core stability-nya? Tidak hanya woman aja. Atlet, post stroke, post musculoskeletal, problem, itu bisa Anda latih pakai core stability semuanya. Oke, jelas? Jadi nggak cuma pada wanita aja. Ibu habis melahirkan harus core stability, Bu? Iya. Apakah harus menunggu melahirkan? Tidak. Anda pun yang belum melahirkan bisa melatih core stability. Salah satu manfaat core stability itu adalah mencegah terjadinya cedera. Jadi kita nggak mudah cedera karena keseimbangan kita bagus. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya praktikumnya gimana? Iya, Bu. Gimana? Kalian itu segera nyusun jadwal lah. Waktu kita tinggal 2 minggu loh. Ya. Praktikumnya itu nanti kalian, nanti saya akan menampilkan gambar. Kalian lakukan analisis itu gerakannya apa, otot yang bekerja apa, tujuannya untuk apa. Jadi gambarnya dari saya. Anda melakukan analisis. Kalau misalkan terjadi kelemahan pada otot itu, maka Anda mengstimulasinya seperti apa. Nggak jauh-jauh dari core muscle. Ya, karena pembahasan kita adalah core stability. Jelas? Jelas, Bu. Mau nanti praktikumnya gimana? Berarti nanti praktikumnya nge-zoom apa gimana? Nge-zoom aja, nggak usah bikin video atau apapun. Udah nge-zoom aja biar cepet. Iya, Bu. Aja. Iya. Memonya udah full, Bu. Udah full, Ya, Terus saya maunya cepet aja. tugas, Bu, kalau video. Dan saya nggak ada waktu buat ngoreksi video kalian, oke? Ya. Saya nguploadin waktu saya adalah untuk ngoreksi tugas kalian, bukan ngoreksi praktikum Anda yang bikin video. Jadi langsung kalian praktikum langsung saya nilai. Jadi saya nggak ada PR buat kemarin nilainya si A berapa ya, si B, nggak ada. Saya tuh kalau nginput nilai langsung pada saat itu juga. Gitu ya. Oke. Waktu kita tinggal 2 minggu. Anda masih punya 2 hutang sama saya. Yang pertama adalah Unprak TKT, yang kedua adalah praktikum core stability. Silakan mau dijadwalkan kapan? Ibu mau tanya, untuk yang Unprak itu bisa dilaksanakan kalau sudah selesai semua praktikum?
selesai skilab, bukan praktikum. Kalau Buhan belum skilab, tetap bisa dilaksanakan. Nggak usah nunggu skilabnya Buhan atau siapapun. Oh ya. Kita nggak ada waktu. Kalau kalian mau nunggu, Buhan belum masuk skilabnya, Bu. Terus kita praktikumnya kapan? Oh Ya, ya, Bu. segera disusun. Saya tidak akan mempersulit kalian. Saya itu malah khawatir kalau kalian itu nanti misalkan, saya nggak tahu jadwal nanti ke depan ya, jadwal saya tiba-tiba saya ada rapat, saya harus ada kegiatan yang membuat saya meng-cancel jadwal. Sementara besok tanggal 30 itu sudah tidak boleh ada KBM. Kalau Anda belum praktikum gimana? Ya nilai unprak Anda 0. Ya, Anda mau menjadwalkan saya, Bu, saya jadwalkan Ibu tanggal 1, saya nggak mau. Bu, jadwalnya habis ujian, Bu. Saya nggak bisa. Karena akademik tidak mengizinkan adanya perkuliahan setelah jadwal ujian. Iya, Bu. Oke. Jadi segera disusun ya. Iya, Bu. Teman-teman yang lain diinfo ya. Nanti habis ini saya akan minta listnya. List dari teman-teman untuk mengisi jadwal praktikumnya. Unpraknya, untuk TKT terutama. Kalau Anda nggak praktikum, sampai habis waktunya ya, kosong nilai Anda. Bu, kontraknya Nima gimana, nanti Bu? langsung ini aja ya, di matchingin jadwal saya hari Senin itu. Saya ada kosong jam 1, jam 13, jam 16. Jam 1, Jam jam 3, 13, jam 1 jam sama 16. jam 16 ya, Bu. Jam 1, oh ya, jam 1 sama jam 16. Oh ya, sebentar Bu, saya cek SIM PTT dulu. Kalau misalnya kosong saya masukin. Nanti saya dihubungi aja ya. Iya, Bu. PJTKT siapa ya? Saya, Bu. Kamu juga? Saya TKT, yang Kiswan itu harusnya Rati, Bu. Rati, ayo Rati disusun Rati. Oh, Rati. Ya. Oke. Anda ini jadwalnya padat nggak sih akhir-akhir ini? Padat banget, Bu. Padat, Bu. Padat, Bu. Minggu depan? Padat? Padat, Bu. Minggu depan ada praktikum TKI, Bu. TKI. Dari TKT ini kan jadwalnya udah ke pending ya. Unpraknya tuh harusnya udah dari 2-3 minggu yang lalu. Buhan udah masuk belum skilabnya TKT? Belum, Bu. Belum. Kemarin saya hubungi beliau tapi nggak dibales. Bilang aja, Buhan skilabnya kelas gabungan aja. Oh iya, Bu. Jangan satu-satu, pasti beliau bingung. Unpraknya nanti, makanya kalian menghubungi saya jauh-jauh hari, karena H-3 saya akan bagi skenarionya. Ya, H-3 saya bagi skenarionya. Jadi, nanti Anda hanya akan fokus untuk belajar dari materi di skenario itu. Dari asesmen sampai dengan intervensi. Udah, itu aja. Paham? Iya, Bu. Paham. Jadi, udah saya tentukan di awal. Kalau misalkan si Ari dapat skoliosis, ya udah Ari belajar skoliosis aja. Semua tentang skoliosis. Mau itu teorinya, mau asesmennya, mau intervensinya, semua tentang skoliosis. Artinya nggak usah belajar yang lain. Oke? Iya, Ya, Bu. clear ya. H-3 Anda sudah deal loh ya jadwalnya sama saya. Karena gini teman-teman, kalau misalkan Anda nanti mepet-mepet juga, takutnya nanti sayanya yang nggak bisa atau Anda tabrakan sama dosen teori. Nikmah teorinya udah selesai belum TKT? Kurang tahu saya, Bu. Soalnya PJ teori bukan saya. Oh, teorinya Bu, siapa? teorinya saya, Bu, PJ-nya. Yang Kurang kurang siapa? itu Ibu Dika, Ibu Ibu Han itu udah dijadwalin jadi hari Senin malam. Terus sama Bu Dika, Bu Dika minta besok. Terus tapi tabrakan sama kuliah TKI, Bu. Tabrakan sama TKI. Teori Ya, juga. nanti bisa dijadwalkan ulang ya, nanti ya. Ibu, Anisha, ya? yang buat Bu. Ibu yang kuliah pakar itu gimana, Bu? Nunggu teori Nanti selesai gabungan kelas semua. A sama kelas B. Oh, jadi itu nunggu teori selesai semua ya, Bu? Tidak.
kuliah pakar itu saya udah dapat jadwalnya dari dosen yang mengisi. Jadi beliau bisa mengisi tanggal 25. Jadi gabungan kelas A sama kelas B. Ya, 3 slot. Terus untuk skill praktikumnya tinggal Buhan aja ya? Iya, Bu. Sama praktikumnya lagi satu, Bu, sama Bu Tias. Oh ya, Tapi masih sudah utang. skill lab. Oh ya, masih utang ya. Iya. Oke, nanti dipastikan lagi ya. Kita nggak punya waktu. Anda sibuk, saya sibuk. Terlalu banyak yang di reschedule. Dosennya juga nabrak sana sini. Tapi kita berharap mudah-mudahan bisa ya. Karena kalau nggak close nanti ya jadi temuan juga ini. Oke, gitu nanti silahkan diinformasikan untuk kelompok yang lain. Ibu mau ini kalau misalnya kita unprak TKT di hari Selasa minggu depan bisa, Bu? Jam berapa? Saya cek dulu jadwal saya. Kami Selasa itu kosongnya iya, Selasa Bu. itu tanggal berapa sih? 17. 17. Oke, let's see tanggal 17. Saya tanggal Kosongnya 17 kosongnya jam 13 sama jam 16. Oh ya, jam 16 aja, Bu. Tunggu, wait. Salah lihat tanggal 17 ya. 17 Januari saya hanya ngisi jam 13. Oh ya, sama berarti. Kalau misal jam 16 Ibu bisa. Ya, pagi kenapa sih? Soalnya Oke. takutnya pagi, Bu, ada itu jadwal Ada praktikum jadwal offline. offline kayak Bu TKI. Oh ya sudah. Oke, ya udah jadwalnya jam 16 langsung di SIM-nya dirubah ya. Iya, Bu. Yang lain nanti gini aja untuk mematik yang lain biar segera ngelis langsung di list aja di grup TKT ya. Anissa Iya, ya. Bu. Anissa. Siapa nih, Ma? Iya, Bu. Biar cepat semangat. Kalau untuk yang praktikum hari ini mau di hari apa? Senin. Hari Senin Mel full semua praktikum. Oh, ya udah. Hari Senin. Selain Senin, tanggal Rabu 18. Kamis depan. Rabu bukan Kamis. Biar genap 1 minggu gitu terus. Ditawar lagi. Tanggal 18. Silahkan pakai selain jam 13. 16. Tanggal 18. Ibu unpraknya online kan, Bu? Online. Kalau kamu mau unprak hari Selasa, berarti besok Sabtu BA saya. Saya bagi skenario. Iya, baik. Gitu ya. Ada lagi, teman-teman? Saya itu megang 20 kelompok unprak dan 20 kelompok praktikum itu belum ada jadwalnya. Nanti kalau nggak praktikum gimana? Praktikum case 1. Masih banyak ya utangnya. Oke, mari kita selesaikan bersama-sama biar nggak ada tanggungan dan biar nilai Anda nggak ada yang ini ya kosong ya. Baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kita udah deal ya insya Allah untuk jadwalnya. Ada yang mau ditanyakan? Betul. Dari saya cukup, Bu. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak sudah workout sore-sore ini. Mudah-mudahan tetap semangat untuk workoutnya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat sore semuanya.